Sudah rapi, ada satu pelepah dan satu pucuk. Untuk supaya mekar, pucuknya dimekarkan secara paksa. Nah, kemudian sayat sedikit bagian tapisnya, yang kencang-kencang teman-teman. Kalau terlalu kencang bisa luka ke bagian dalam, nanti ini kurang bagus. Bonsai kelapa sayur usia sekitar 10 tahun. Bagus bonggolnya, cuma kurang terawat. Daunnya sempat terganggu, tapi sudah mulai membaik lagi. Sudah ada pucuk yang baru lagi, akan dicoba dirawat. Pertama, dipotong pelepah yang paling tua karena sudah cukup bagus. Nah, potong. Kemudian tambah lagi pemotongan yang berikutnya. Pemotongan yang berikutnya ini sudah banyak penyakitnya di belakang daun. Pemotongan diupayakan ya seperti ini, jadi supaya jangan lurus gitu motongnya, supaya air itu langsung bisa lewat, tidak menggenang. Karena kalau air menggenang di sisa pemotongan, berpotensi menjadi pemicu pembusukan pelepah. Jadi diupayakan harus miring seperti ini untuk menjaga keamanan, apalagi di musim hujan. Bonggolnya sudah cukup bagus, seperti ulet nih. Nah, kemudian daunnya juga sudah mulai keriting, sudah mulai kerdil. Tinggal membuang pelepah yang ketiga, sudah tidak produktif. Kita potong lagi. Proses pemotongannya sama seperti tadi. Sebelum dipotong, disayat dulu bagian tapisnya supaya bisa kelihatan sebelah mana untuk proses pemotongannya. Proses pembersihan tapis ini harus dilakukan secara rutin teman-teman, supaya proses perkembangan bonsai kelapanya bisa terpantau. Nah, kemudian potong lagi seperti tadi motongnya.
Dengan posisi pisau jangan ada tangan di sebelah depannya, berbahaya. Nah, sama seperti tadi motongnya, posisinya miring. Dan kalau memang yang bagusnya diusahakan di pagi hari supaya siang bisa kena sinar matahari jadi kering bekas lukanya. Tuh, 2 pelepah, ini yang ketiga dipotong supaya pertumbuhannya jadi kerdil, aman. Kondisi setelah dipotong, pelepahnya ditinggalkan 1 pelepah dan 1 pucuk yang masih kuncup. Kembali rapihkan pelepah yang sudah keringnya agar bonggolnya bisa lebih terlihat bagus. Yang sudah keringnya bisa dibuang supaya bonggolnya bisa terlihat bagus. Maka proses pemotongannya harus dilakukan secara rutin apabila pelepahnya sudah kering. Nah, posisinya sama seperti tadi motongnya. Banyak semutnya teman-teman. Nih, kalau kurang dirawat banyak semut. Sama seperti tadi, rapihkan tapisnya supaya bersih. Kalau bersih tidak dipakai oleh sarang semut, karena semut merupakan salah satu jadi satu hama lah. Karenanya harus dibersihkan supaya tidak dijadikan sarang. Nah, biasanya semut-semut ini itu mengganggu pertumbuhan daun. Nah, dia bersarang di tempat-tempat yang tidak terawat, yang kotor, kemudian bertelur dan dia menyerang daun. Supaya bersusun, pemotongannya dilakukan secara bersusun pula. Jadi ada faktor estetikanya. Nah, dengan pemotongan rutin ini akan mempercepat proses pembentukan bonggol. Bonggolnya akan cepat kelihatan, ya, tidak ditebas ekstrim. Yang warna coklatnya rapihkan, sudah kering pokoknya ini warna coklatnya bersihkan. Tuh. Nah, usahakan mata pisau itu jangan ada di depan tangan. Cukup rapi. Proses terakhir, rapihkan selaput tapis yang sangat berdekatan dengan pucuk yang paling muda. Prosesnya harus hati-hati, tekanan pisaunya jangan terlalu kuat supaya tidak menembus ke pucuk mudanya, karena sedikit saja menimbulkan luka yang nanti goresannya kurang bagus. Nah, ini diikat nih pakai rapia ya, supaya tidak mengurangi kemungkinan patah. Oke, mantap. Udah rapi, ada 1 pelepah dan 1 pucuk. Untuk supaya mekar pucuknya,
dimekarkan secara paksa. Nah, kemudian sayat sedikit bagian tapisnya, jangan kencang-kencang teman-teman. Kalau terlalu kencang bisa buka ke bagian dalam, nanti ini kurang bagus kelihatannya. Nah, ini akan lebih kecil lagi nanti. Nah, seperti ini.